Ya, skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Namun skuad besutan Sintayong itu akan menghadapi tantangan lebih berat di putaran ketiga. Pasalnya, tim-tim raksasa Asia telah menanti Asnawi dan kawan-kawan pada fase tersebut. Tim Merah Putih juga dihantui oleh catatan merah wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelum Indonesia, timnas Thailand dan timnas Vietnam sudah lebih dulu merasakan kerasnya persaingan di putaran ketiga. Hasilnya, Thailand dan Vietnam hanya menjadi bulan-bulanan bagi tim-tim elit di benua kuning. Thailand berada di dasar klasemen grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dengan torehan 2 poin. Nasib Vietnam juga berakhir tragis setelah menjadi juru kunci grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya, dengan ini, berkaca dari pengalaman Vietnam dan Thailand, media Vietnam BGTV meragukan Indonesia untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Menurut media Vietnam, Indonesia bakal babak belur. Pasalnya timnas Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia hingga Arab Saudi lah yang akan lolos ke Piala Dunia. Indonesia hanya bakal jadi tim pelengkap saja di babak ketiga. Media Vietnam memprediksi akan sulit bagi Indonesia untuk bisa terbang tinggi lagi. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya, ujar media Vietnam. Ya, di balik itu, media Vietnam BGTV juga menyebut bahwa keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga tidak lepas dari faktor keberuntungan. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan terberatnya, yaitu Vietnam, mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussier. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam, ujar media Vietnam. Lebih jelas lagi, media Vietnam menyebut lolos ke Piala Dunia itu hanya mimpi bagi negeri 1000 pulau tersebut. Jadi, kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga bukan Indonesia. Dari situ, apa yang dilakukan Sintayong agar bisa melaju ke Piala Dunia ketika lawannya akan datang semuanya adalah tim yang sangat kuat. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori, ujar media Vietnam. 사실은 저는 올림픽 진출 티켓 때문에 사실 제가 억울해서 잠을 잘 못 자요. Coach Justin, sentiap pengelola GBK. Ya, pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput usai 2 laga timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Rumput GBK hingga saat ini masih jadi sorotan publik di tanah air. Apalagi saat waktu lalu, Tom Haye sempat melakukan selebrasi, namun karena rumput GBK yang sangat jelek, di mana membuat selebrasi Tom Haye berakhir terjungkal, hingga membuat lutut pemain Indonesia itu sedikit memar. Hari ini, Stadion GBK sedang ramai-ramainya menjadi perbincangan publik. Diketahui rumput GBK saat ini sedang diperbaiki total, namun bukannya mendapat pujian, justru pengelola GBK disentil pengamat ternama Coach Justin. Ya, di mana cara memperbaikinya memakai sistem jadwal, bahkan disebut seperti menanam padi. Padahal jika dibandingkan dengan di Eropa, sistem memperbaikinya memakai sistem modern. Sistem modern itu rumputnya pakai roll, tinggal digelar. Ini bukan sawah pakai ditanam. Bukannya manajemen GBK pernah ke luar negeri untuk studi banding. Aduh, ujar Coach Justin. Ya, dengan dirombaknya rumput Stadion GBK, PSSI berharap rumputnya bisa sekelas rumput seperti di Euro saat ini. Apalagi di babak ketiga nanti, semua mata penjuru di Asia akan tertuju ke Stadion GBK. Jika stadion ini kembali menjadi kandang Indonesia, tentu kita akan malu sendiri jika kualitas rumputnya sangat memprihatinkan. Ya, Indonesia adalah negara terbesar yang berada di wilayah ASEAN. Wilayah ASEAN juga dihuni beberapa negara seperti Malaysia, Thailand hingga Vietnam. Uniknya, negara-negara tersebut selalu menyindir Indonesia, khususnya di bidang sepak bola yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Ya, memang negara-negara di ASEAN supporternya sangat fanatik terhadap sepak bola. Kemarin saja, saat Indonesia mencetak sejarah, di mana pelatih Sintayong berhasil membawa skuad Garuda lolos ke ronde ketiga, hingga membuat tim-tim di ASEAN iri dengan keberhasilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ya, salah satu publik Vietnam yang tidak suka dengan lolosnya Indonesia ke babak ketiga. Ketidaksukaan mereka terasa hingga saat ini. Ketika berbagai cara dilakukan mereka untuk menjatuhkan nama Indonesia. Bahkan publik Vietnam menyebut kemenangan Indonesia itu karena pemain keturunan. Indonesia tanpa pemain keturunan hanya tim biasa saja, ujar fans Vietnam. Ya, mereka jelas tak sadar diri bahwasanya di skuad Vietnam juga ada pemain keturunan, tapi Vietnam malah menyindir timnas Indonesia. Ya, mungkin mereka sangat iri dengan keberhasilan Indonesia. Vietnam mungkin ingin mengikuti langkah skuad Garuda, namun terhalang oleh gengsi. Ya, pasalnya Indonesia dan Vietnam adalah rival abadi dalam sepak bola. Jika bertemu kedua negara ini selalu mengundang atmosfer yang luar biasa. Gesekan-gesekan antara pemain selalu terjadi. Namun baru-baru ini, kabarnya Vietnam sendiri ingin meniru cara Sintayong, di mana ingin mendatangkan pemain-pemain Eropa seperti Indonesia. Namun mereka kesulitan mencari pemain keturunan, tak seperti Indonesia, pemain keturunannya ada di mana-mana. Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka. Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan, ujar media Vietnam. Ya, media Vietnam tersebut menyatakan bahwa Vietnam kesulitan mencari pemain keturunan yang ayahnya bukan orang Vietnam. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pemain keturunan Indonesia ada di mana-mana, seperti Belanda, Inggris, hingga negara Spanyol sekalipun. Bahkan, banyak pemain keturunan yang sudah bermain di level tertinggi di Eropa. Sebut saja Van Persie ex Manchester United, Raja Nainggolan ex AS Roma, Virgil van Dijk Liverpool, Tijani Reinders AC Milan, Emil Audero Inter Milan, Ian Matsys Borussia Dortmund, hingga yang sekarang Jai Ijes bermain untuk Indonesia di Serie A Italia bersama Venezia FC. Benar-benar ngerinya pemain keturunan Indonesia yang bermain di level tertinggi di Eropa, hingga membuat Vietnam kebingungan dengan banyaknya keturunan Indonesia di belahan dunia. Ya, pelatih Iran Amir Galenoy berbicara mengenai persaingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan Jepang atau Korea Selatan, sang pelatih justru menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu lawan yang akan diwaspadai timnya. Menurut pelatih timnas Iran, Indonesia akan menyerupai seperti timnas Maroko yang berhasil mengejutkan di Piala Dunia 2022 Qatar kemarin. Dengan begitu dirinya tidak akan menganggap Indonesia sebagai tim yang lemah. Ya, memang timnas Iran terbilang menjadi negara nomor 1 di sepak bola Asia. Hal itu berbanding terbalik dengan timnas Indonesia datang sebagai kuda hitam di turnamen tersebut. Jika bertemu Indonesia, pelatih Iran akan menerapkan taktik khusus jika bertemu dengan Indonesia. Pelatih Iran Amir Galenoy mengakui Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya Indonesia dihuni 99% pemain keturunan Eropa dan dianggap akan bertambah lagi pemainnya menjelang ronde ketiga. Kami akan menerapkan taktik dan komposisi yang terbaik andai ada kesempatan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami juga akan menguji 1 atau 2 pemain muda yang sudah memperlihatkan performa menjanjikan, ujar Amir Galenoy. Ya, kemungkinan timnas Indonesia bertemu Iran memang terbilang cukup besar, lantaran kedua negara ini berada di pot yang berbeda. Iran yang datang sebagai tim unggulan menempati pot nomor 1 bersama Jepang dan Korea Selatan. Sementara timnas Indonesia sebagai tim debutan berada di pot ke-6 atau terakhir. Hal itu dikarenakan skuad Garuda menjadi negara dengan ranking terendah di turnamen tersebut. Ya, sementara itu, berbicara mengenai kesiapan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Amir Galenoy menambahkan kalau Iran masih mempunyai sedikit masalah yang harus dibenahi, meskipun sejauh ini terbilang cukup siap. Secara teknik, kami timnas Iran sudah cukup baik dan siap, tapi kami masih mempunyai sedikit masalah di lini depan yang tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada, ujar pelatih Iran. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try. Aparece Messi, gol. Quiere como Reinhardt, junto con